Donald Trump tampaknya benar-benar mulai kehilangan akal sehatnya karena Presiden Amerika itu mengundang diktator Rusia Vladimir Putin untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Dan ini bahkan sudah tidak lucu lagi. Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengelola Gaza setelah Perang Israel dan HAMAS berakhir. Sekarang, Gedung Putih menyatakan Dewan Perdamaian akan menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Trump menawarkan keanggotaan istimewa di Dewan Perdamaian yang juga akan menangani isu-isu seperti perang Rusia melawan Ukraina. Keanggotaan di Dewan Perdamaian Trump akan berharga $1 miliar dan dalam anggaran dasar Dewan Perdamaian disebutkan kutipan. Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang bertujuan mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan sah, dan memastikan perdamaian di wilayah terdampak atau terancam konflik. Sementara itu, Trump tampak akrab dengan Putin. Dia mengenakan tarif baru ke Eropa dan menuntut Greenland diserahkan. Jika tidak, dia akan memulai perang. Dan sekarang, orang Rusia semakin memanaskan skandal ini. Di Duma Negara Rusia, mereka menyatakan bahwa konon setelah merebut Greenland, Trump berencana merebut Prancis, Jerman, dan Inggris. Kini, Vladimir Putin, perwakilan bangsa ini, diundang Trump ke Dewan Perdamaian yang bertanggung jawab atas stabilitas dan perdamaian dunia. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar kalian di bawah episode ini, serta jangan lupa follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jika kalian merasa episode ini menarik dan bermanfaat, dukung channel YouTube ini lewat donasi atau berlangganan di link pada deskripsi. Saya akan sangat berterima kasih. Jadi, dalam episode di channel YouTube ini, di mana saya membahas tentang apa itu Dewan Perdamaian Donald Trump, saya sempat mengatakan bahwa saya tidak akan terkejut jika Trump mengundang Vladimir Putin ke sana. Hari ini diberitakan Presiden Rusia Vladimir Putin menerima undangan ke Dewan Perdamaian yang dibentuk Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kepala Negara Rusia Dmitry Peskov. Menurutnya, undangan tersebut telah disampaikan melalui jalur diplomatik. Berikut kutipannya. Kami sedang mempelajari detail tawaran ini dan berharap dapat menghubungi pihak Amerika untuk memperjelasnya. Izinkan saya menjelaskan situasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membentuk Dewan Perdamaian di bawah kepemimpinannya untuk mengelola wilayah Gaza. Dewan ini akan terdiri dari pejabat Amerika, pemimpin negara Timur Tengah, pengusaha, dan investor. Kepala Dewan Perdamaian, tentu saja Donald Trump dan Dewan ini pada dasarnya mengambil alih kendali penuh atas Gaza sampai ada pemerintahan baru di sana. Namun, Trump memperluas Dewan Perdamaian sebagai alternatif Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bisa menyelesaikan semua konflik dunia. Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang bertujuan mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan sah, dan memastikan perdamaian di wilayah terdampak atau terancam konflik. Ini tercantum di anggaran dasar Dewan. Berdasarkan rancangan anggaran dasar Dewan Perdamaian yang baru, negara yang ingin menjadi anggota tetap wajib menyetor minimal $1 miliar ke dana khusus di tahun pertama. Donald Trump beralasan bahwa Amerika Serikat tidak lagi berniat membayar keamanan global sendirian dan karena itu diplomasi buku cek telah menggantikan diplomasi nilai-nilai. Intinya Donald Trump bilang jika ingin bersama Amerika Serikat mengatur dunia harus bayar, tapi keputusan akhir tetap di tangan Amerika. Kalau kalian tidak punya uang, kalian bukan siapa-siapa dan tidak akan didengar. Seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa dulu, sekarang tidak akan terjadi lagi. Ngomong-ngomong, bagi mereka yang menolak membayar untuk keanggotaan di Dewan ini, masa keanggotaannya tidak akan lebih dari 3 tahun sejak piagam mulai berlaku. Setelah itu harus keluar. Perwakilan Gedung Putih mencatat bahwa uang yang terkumpul akan dikontrol langsung oleh Donald Trump dan langsung digunakan untuk menjalankan mandat organisasi. Dewan Perdamaian wajib mengadakan sidang pemungutan suara untuk berbagai keputusan minimal sekali setahun. Menurut agenda, Donald Trump juga akan mendapatkan hak untuk menunjuk penerus dan mengeluarkan anggota organisasi, namun dalam kasus terakhir, keputusan tersebut dapat diblokir oleh 2/3 dari anggota organisasi. Namun, keputusan akhir tetap di tangan Trump. Dia sendiri yang akan menunjuk penerusnya. Apa itu Dewan Perdamaian dan fungsinya?
Awalnya, sekali lagi saya tegaskan, pemerintahan Trump menyatakan bahwa ini akan menjadi lembaga untuk pemulihan gas setelah perang, tetapi ternyata ambisinya jauh lebih luas. Trump berencana memberi struktur ini wewenang menyelesaikan hampir semua konflik dunia. Pada dasarnya, yang terjadi adalah dibentuknya alternatif untuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana keputusan tidak diambil oleh Majelis Umum, tetapi oleh apa yang disebut Dewan Direksi di bawah pimpinan Trump. Ini penting karena jika di Perserikatan Bangsa-Bangsa keputusan diambil lewat pemungutan suara semua anggota dan Majelis Umum setahun sekali, maka di Dewan Perdamaian baru versi Trump keputusan diambil oleh yang membayar untuk hak istimewa itu. Kalau punya uang, kamu berkuasa, kalau tidak, kamu bukan siapa-siapa. Ini tidak mudah. Trump telah mengirim undangan pribadi ke Dewan Perdamaian dan sehari sebelumnya undangan itu telah diterima Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Mereka adalah orang-orang yang akan menangani khusus sektor Gaza. Javier Milei, pemimpin Argentina, bahkan mengunggah surat undangan dari Trump. Dan sekarang ternyata Trump juga mengundang diktator berdarah dan botak Putin ke Dewan Perdamaian yang sama. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Trump memikirkan hal seperti itu. Lihatlah dua kata, perdamaian dan Putin, tapi keduanya bahkan tidak bisa berdampingan. Bagaimana mungkin mengundang si penghisap darah ini, si kerdil pemicu perang, ke Dewan Perdamaian? Dia hanya melakukan hal itu. Trump sebenarnya memprivatisasi diplomasi dunia. Dulu, hukum internasional berbasis perjanjian kini didasarkan pada investasi di Dewan Perdamaian yang disebutnya Dewan Perdamaian. Ini adalah peralihan menuju politik transaksional. Jika ingin kepentingan Anda dipertimbangkan, beri uang. Tanpa uang, kepentingan Anda diabaikan. Dan di sini benar-benar aneh. Di satu sisi, Trump mengundang Putin ke Dewan Perdamaian, tapi di sisi lain, dia mengancam Eropa dengan perang karena Greenland. Sehari sebelumnya, Trump mengejutkan semua orang. Bloomberg menulis bahwa, kutipan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelaskan klaimnya atas Greenland karena dia tidak dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Pernyataan ini tercantum dalam surat yang dikirimkannya kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Berikut kutipannya. Karena negara Anda tidak memberi saya hadiah Nobel Perdamaian meski saya menghentikan 8 perang. Sekarang saya tak lagi merasa wajib hanya memikirkan perdamaian. Ini membuat saya fokus pada hal yang baik dan benar. Dan sekarang di Duma Negara Federasi Rusia mereka mulai mengangkat isu ini untuk mencoba, Anda tahu, mempertemukan Amerika Serikat dan Eropa. Di Rusia terdapat deputi dan wakil ketua Komite Pertahanan Duma Negara Alexei Juraflyov. Juraflyov menyatakan bahwa Trump jika menguasai Greenland kemungkinan akan menargetkan negara Eropa lain. Berikut kutipan dari Juraflyov. Pertama-tama, Euro 3 harus bersiap-siap. Saya yakin setelah mengambil Greenland, Trump tidak akan berhenti di Inggris, Prancis, atau Jerman dan akan mencoba membuat dokumen untuk wilayah mereka. Orang Amerika sudah sering mengunjungi negara-negara itu. Maksudnya, seperti Trump berkata, Prancis milik orang Prancis, buktikan, tunjukkan dokumennya. Itu benar-benar omong kosong. Tapi ya, dengan argumen seperti itu, di Duma Negara Rusia, orang-orang Rusia yang liar mencoba memprovokasi semacam konflik. Dan di tengah situasi seperti ini, Trump mengundang Putin ke Dewan Perdamaian. Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Di sini saya hanya bisa memberi tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng dan beri like jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.